Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh Kau baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami. Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kau memberkati kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, buat apa yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu sebagai bentuk rasa ucapan syukur kami kepadamu lewat ibadah kami. Kami mau memuji memuliakan Engkau lebih lagi, Bapa. Lagi puji-pujian kami boleh menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Setiap hari-hari yang kita lalui, Tuhan selalu ada dengan kita. Haleluya. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus, persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus, persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus, persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Bersama Yesus kita mampu melewati semuanya. Haleluya. Biarlah kita membawa diri kita, jadikan diri kita seperti raja walinya Allah, terbang tinggi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu.
siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima berkat kebenaran firman Allah. Bila kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, karena yang bersama dengan kita adalah Allah yang besar. Karena yang bersama dengan kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang memiliki seluruh dunia ini. Dia yang memiliki setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
jemaat Philadelphia yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya rasa bersyukur di hadapan Tuhan di mana kita boleh bertemu melalui ibadah online. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, suatu rencana Tuhan untuk saya bisa berbagi berkat melalui firman Tuhan kepada semua jemaat Philadelphia. Dan saya percaya hadiratnya, kuasanya, kedaulatannya pun juga boleh hadir di tempat ini yang pada akhirnya kita boleh menerima janji daripada Tuhan sehingga kita datang tidak akan sama pada saat kita pulang melalui ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa, kita akan undang Roh Tuhan dan kuasanya supaya boleh menyertai kita yang pada akhirnya kita boleh menerima suatu kekuatan daripada firman itu sendiri. Segala puji hormat, puji syukur Bapa, kami boleh datang di depan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Atas kasih-Mu, kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan langkah-langkah kami, di mana Kau telah menyertai kami begitu luar biasa Tuhan dari hari lepas hari ya Bapa. Di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami kekuatan, Kau masih memberikan kepada kami rasa syukur kami kepada Engkau. Bahkan kami boleh merendahkan hati dalam setiap saat, kami boleh mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, di mana sebentar kami akan menemburkan benih firman-Mu, kuasa pengurapan kira Kau boleh nyatakan bagi kami, untuk menjadikan berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang dapat melihat dalam tayangan online ya Bapa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kekusukan bagi mereka Bapa, dan berikan rasa hormat kepada Engkau ya Tuhan, yang pada akhirnya Bapa nama-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua diberkati, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita boleh merasakan bagaimana lawatan Tuhan, zaman Tuhan boleh terjadi. Bagi setiap orang pada saat kita boleh berseru dan berserah kepada Dia. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami segala kekhawatiran bahkan kebimbangan pada saat yang namanya pandemi COVID-19 ini melanda bagi negara, khususnya juga bagi bangsa Indonesia. Saya percaya melalui pandemi COVID-19 ini kita akan diberikan hikmat yang luar biasa bagi Tuhan. Bahkan bukan secara kebetulan bagi Tuhan pandemi ini boleh terjadi. Dan saya percaya lewat rencana yang agung kita akan diberikan suatu kemampuan bahkan kekuatan untuk boleh melewatinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan buka firman kita masing-masing yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu perkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu peneguhan kepada jemaat di Efesus. Pada saat Paulus memberikan peneguhan pada jemaat di Efesus, dia sadar bahwa jemaat di Efesus adalah merupakan jemaat yang baru, iman yang baru, bahkan kekristenan yang baru menerima Yesus sebagai Sang Mesias atau Juru Selamat. Sehingga Paulus perlu memberikan suatu penekanan supaya Paulus memberikan suatu keyakinan
bahwa Allah ataupun Tuhan menyertai bagi orang-orang Efesus, sehingga mereka boleh bertahan menghadapi segala sesuatu. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah gereja adalah pasukan yang terlibat dalam peperangan. Kita tidak bicara masalah fisik di mana gereja itu ada. Ada banyak gereja yang hari ini belum mengalami suatu peperangan yang begitu luar biasa. Bahkan mereka pun juga boleh mengalami katakan kekeringan iman sama sekali. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan boleh ingat kembali bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir. Di mana gereja adalah tempat persekutuan orang-orang beriman. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Bahkan gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Saat kita dulu pernah mengalami dalam pendidikan SD. Saat kita sudah lulus dalam SD, maka kita akan menempuh dalam pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Bahwa mereka pun, saat kita pun mengalami pendidikan SD, sudah mengalami kesulitan yang sudah lumayan. Apalagi pada saat kita masuk dalam pendidikan SMP. Maka kesulitan akan semakin tambah, akan semakin berulang-ulang di dalam kita harus mempelajari sesuatu yang apakah itu soal yang gampang atau soal yang sulit. Itu adalah perjuangan. Jadi kenapa firman Tuhan pada hari ini dikatakan pada ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh iblis. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan terkasih, saat anak-anak Tuhan pada hari ini mengalami suatu stagnasi yang cukup lumayan, kurang lebih hampir 3 bulan, kita tidak bertatap muka dengan satu dengan yang lain. Tapi satu perkara, saat mezbah gereja, mezbah Tuhan di gereja, saat kemah Tuhan di gereja, dibawa dalam rumah kita masing-masing, maka saya percaya kedaulatan Allah pun juga terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena dalam gereja ada kuasa, dalam gereja ada tanda mujizat, dalam gereja ada kedaulatan yang terjadi, bahkan di dalam gereja janji firman Tuhan akan dinyatakan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mendengar pandemi COVID-19 dalam minggu pertama, kita sudah kita tidak merasa bimbang, bahkan takut atau khawatir. Tapi pada saat menjelang 3 bulan lebih pandemi COVID-19, bahkan gereja tidak diizinkan buka, kita mengalami, Tuhan, di mana Engkau? Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saat katakan jemaat di Efesus, pada saat dia mengalami kerohanian yang awal, sehingga Paulus memberikan peneguhan di dalam jemaat di Efesus, saya menggarisbawahi pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iman ini yang harus kita pakai dalam kita menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Ada banyak hamba Tuhan merasa bimbang, bahkan khawatir. Bagaimana jemaatku yang tidak ketemu katakan dalam berapa bulan? Di dalam gereja, di depan saya sebutkan bahwa ada persekutuan orang-orang beriman, ada perkumpulan orang-orang percaya, maka saya percaya di dalam gereja satu sama lain ada satu kesatuan yang sama untuk apa? Menyembah, berdoa, bahkan mohon petunjuk daripada Tuhan. Bapak sidang jemaat Tuhan terkasih, kenapa Paulus menekankan suatu hal yang begitu luar biasa di dalam jemaat di Efesus? Satu perkara, supaya iman mereka tidak goyah, iman mereka tidak akan luntur. Sesuai dengan apa yang kita dengar bersama dalam firman Tuhan, untuk saya ingatkan kembali, janganlah menolak aku dan menjadi kecewa.
Saat pandemi COVID-19 ini kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita masih diberikan kesehatan, bahkan kekuatan pada hari ini. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan terkasih. Mari saya berikan salah satu contoh di dalam Kisah pasal yang ke-26. Kisah pasal yang ke-26. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, demikian firman Tuhan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan mereka yang kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang dimeteraikan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tidaklah satu alasan katakan dibuat-buat saat Rasul Paulus memberikan peneguhan, bahkan memberikan ingatan kembali kepada jemaat Efesus. Karena dia pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana peristiwa penting dihadapi Paulus sebelumnya dia bernama Saulus. Dia berjuang untuk apa? Menganiaya orang-orang yang beriman. Untuk menganiaya orang-orang kudus. Bahkan menghakimi bagi mereka yang katakan mengenal daripada Kristus tanpa ampun. Bahkan mereka dijebloskan dalam satu penjara. Paulus atau Saulus merasa sukacita. Nah, pada saat Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, di tengah perjalanan ada sinar yang luar biasa. Sinar ini mengalahkan sinar matahari. Kalau dari kata kalimat, sinar matahari kalah dengan sinar Tuhan yang datang kepada Paulus. Artinya, dunia mengatakan mustahil. Dunia mengatakan tidak mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang mungkin. Karena begitu luar biasa, kalau mungkin saya baca kembali pada ayat selanjutnya, ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan daripada bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Penguasa-penguasa di udara samanya dengan apa yang dinamakan dengan pandemi COVID-19. Kita tidak tahu. Apakah di depan kita, apakah di samping kiri kanan kita, apakah di belakang kita, atau pada saat kita keluar. Kita tidak tahu. Hari ini penguasa-penguasa di udara, bahkan iblis akan mengancam bagi semua anak Tuhan. Saya tidak bicara masalah kuasa kematian. Saya bicara bagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak yang berseru kepada Dia. Saat seseorang menghadapi ODP, dia mengatakan begitu luar biasa, aku sehat, aku sembuh. Karena aku adalah punya Allah yang mampu memberikan kebaikan kepada aku. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih. Saat katakan Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada jemaat di Efesus, bukan satu hal yang mungkin dianggap isapan jempol. Benar-benar yang namanya Paulus ini memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana Paulus memberikan peneguhan bagi mereka. Demikian juga pada pagi hari ini, pada hari ini. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita selama hampir 3 bulan, mungkin kita tidak pernah bertatap muka dengan gembala sidang. Mungkin kita tidak pernah bertatap muka dengan jemaat yang lain. Tapi satu perkara, di depan saya katakan, gereja adalah tempat di mana gereja tempat bertemu bagi orang-orang yang percaya, bahkan beriman. Disitulah mereka akan berdoa bersama-sama melalui rumah tangga mereka masing-masing. Lewat mesbah, bahkan kemah di mana gereja dibawa di dalam rumah tangga itu. Masih teringat bagaimana Daud saat katakan rumah perjanjian ditempatkan di Gad, sehingga Gad diberkati begitu luar biasa. Masih ingat ya? Maka disitulah merupakan cerminan kita pada hari ini. Saat di dalam kehidupan rumah tangga kita mengundang Tuhan, bahkan mengundang mesbah daripada Tuhan, bahkan mengundang katakan kemen dalam arti persekutuan komunitas dalam satu keluarga, maka saya percaya berkat di Gad akan mengalir,
bagi Bapak Ibu sekalian. Dan berkat akan menyertai sepanjang hari. Dan kita boleh percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kenapa pandemi COVID-19 ini masih ada, khususnya kalau kita melihat di surat kabar atau televisi yang kita punya televisi, bagaimana Jawa Timur, bahkan Surabaya khususnya, nilai daripada mereka yang mengalami COVID-19 semakin hari semakin naik. Tugas kita pada hari ini, bahkan seterusnya, mari kita berperang melawan pandemi COVID-19 supaya apa? Kota Surabaya akan mengalami suatu kemenangan. Kota Surabaya mengalami suatu penurunan daripada peserta ataupun yang kena positif pandemi COVID-19. Saya percaya melalui sebuah keluarga kita masing-masing, yang dulunya tidak pernah cuci tangan, kita sering cuci tangan. Yang dulunya kita tidak pakai masker, kita sering pakai masker. Yang dulunya kita berdoa, katakan hanya mungkin 1 menit menjadi setengah jam. Dari setengah jam menjadi 1 jam. Bahkan 1 jam menjadi katakan 2-3 jam. Inilah rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan ada pada saatnya diberikan janji firman Tuhan, karena firman Tuhan begitu luar biasa dikatakan tadi dalam Efesus pasal ke-6 pada ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam doa, dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saat seorang tua mengatakan kepada saya sambil guyon, tapi kata makna ini begitu luar biasa. Kalau Pak atau Mas punya katakan iman dengan perkataan, aku punya iman dengan apa? Perbuatan. Demikian juga pada hari ini. Saat katakan orang berkata iman dan perkataan, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, biar aku ada iman dengan perbuatan, akan tunjukkan gerejamu di tempat ini akan mampu, bahkan bisa mengalahkan segala sesuatu, bahkan jemaat akan dipulihkan, jemaat akan diberkati. Bahkan sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada satu kisah, bagaimana seorang jemaat saat dia mengalami lockdown dalam satu pekerjaan yang seharusnya 6 hari dia bekerja, tapi cuma 3 hari. 3 hari berikutnya dia harus off, dan otomatis ini berpengaruh pada yang namanya salary atau gajian. Sehingga dia berbicara kepada istrinya, "Mah, uangku tidak cukup kalau seandainya ini terus berlanjut sampai katakan lockdown sampai kapan? Sampai hari ini pun masih lockdown." Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau saya baca ulang pada ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam doa dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, pada saat katakan suaminya mengalami katakan mungkin kecewa, katakan mungkin merasa bimbang dalam hatinya, apakah mungkin bisa mencukupi keuangan dalam keluargaku, dan buka jalan yang lain. Karena istrinya pandai membuat kue, maka justru istrinya dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan pesanannya pun dia tolak-tolak. Artinya apa? Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita bersama. Tuhan punya sesuatu terindah buat kita bersama. Jangan pernah gelisah. Dan yang utama, jangan pernah bersungut-sungut mengucap syukur kepada Dia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari di mana kita berada pada saat ini, doakan yang namanya Bapak Gembala, Bapak Kateno, yang membutuhkan suatu topangan dalam doa kita masing-masing. Demikian juga lewat jemaat kita yang lain. Kehidupan saya katakan bahwa gereja adalah tempat persekutuan orang-orang percaya bahkan beriman. Harus ada suatu kesatuan. Kita mendoakan bagi mereka. Kita punya peran penting dalam kehidupan mereka, sehingga begitu luar biasa yang namanya tema yang diberikan kepada saya bahwa gereja adalah pasukan yang terlibat dalam pertempuran. Kita tidak bisa masalah fisik. Tapi bagaimana kita bicara di dalamnya ada orang-orang kudus dan percaya mendoakan bagi hamba Tuhan, bahkan jemaat. Karena firman Tuhan dikatakan pada ayat
Yang 18 bahwa ayat 18 yang B dikatakan bahwa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita mari belajar apa yang sudah tersampaikan dalam minggu-minggu yang kemarin. Ayo direnungkan, bahkan dilakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Gereja harus menjadi terang. Gereja harus menjadi garam. Jangan pernah gereja tidak menjadi suara kenabian. Makanya banyak orang mengatakan, bahkan pimpinan kami mengatakan, gereja harus kembali pada fungsi dan tempatnya, yaitu apa? Terang dan garam dunia. Yang pada akhirnya mereka akan dikuatkan. Orang tidak melihat katakan besarnya gereja, enggak. Orang tidak melihat katakan mungkin kekayaan kita, enggak. Tapi bagaimana tutur kata kita, perilaku kita menjadikan berkat bagi orang lain, maka orang itu akan berkata benar-benar anak Tuhan punya Allah yang hidup. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, ada banyak kisah sebenarnya yang perlu saya bagikan pada hari ini. Tapi satu hal, bahwa kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Ada gereja yang betul-betul pada saat pandemi COVID-19 ini, dia benar-benar katakan mengadakan satu kesatuan satu dengan yang lain. Walaupun mereka katakan dari gereja, tapi mereka di rumah mereka masing-masing, tapi seruan doa itu akan sampai kepada Yesus. Kenapa? Doa tidak dibatasi oleh apapun. Dan iman kita pun juga tidak dibatasi oleh apapun. Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya kiri pada satu ayat. Kita buka di dalam 2 Tawari. Kita akan buka dalam 2 Tawari, pasal yang ke-7. 2 Tawari pasal yang ke-7, mari kita akan boleh baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-14, 15, dan 16, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kau pilih dan kau kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Janji Allah begitu luar biasa. Saya percaya melalui gereja Tuhan yang ada di Philadelphia, yang sudah cukup lama saya kenal, dengan hambanya Bapak Katono, sudah berjuang mati-matian. Untuk apa? Satu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, ada banyak jiwa diselamatkan. Dan melalui pandemi COVID-19 ini, jangan pernah kendor kerajinan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kendor doa kita kepada Tuhan. Bahkan jangan pernah kendor yang namanya apa? Kita berseru kepada Tuhan. Cukup saja dapat saya katakan, pakailah kelengkapan senjata rohani untuk kita dapat katakan memakai kelengkapan senjata itu, sehingga kita boleh menang di dalam menghadapi pertarungan, khususnya di dalam pandemi COVID-19. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada hari ini akan memberkati bagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan satu perkara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari kepada apa yang saya janjikan tadi di depan. Firman Tuhan katakan, gereja harus menjadikan terang dan garam bagi dunia. Sehingga pada akhirnya, melalui pandemi COVID-19, gereja akan benar-benar mewujudkan nama suara kenabian itu, yang pada akhirnya pula gereja benar-benar menjadikan pengayom, tidak saja bagi jemaat, lingkungan sekitar, demikian juga bagi mereka. Dimanapun jemaat itu berada, untuk kita menjadikan berkat bagi yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji hormat, puji syukur Bapa atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Sampai di sini mungkin Tuhan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Nya Bapa akan berikan Tuhan hikmat bagi kami semua, bahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Untuk kami ya Tuhan senantiasa menggunakan kelengkapan senjata rohani ya Bapa. Untuk kami ya Tuhan melawan penguasa-penguasa di udara Bapa. Melawan penghulu-penghulu di udara ya Tuhan. Di mana kami seorang diri tidak akan sanggup Bapa, dan kami percaya kami tidak seorang diri Bapa. Ada anak-anak yang lain, kita ingin berdoa bersama-sama untuk kami ingin bersatu hati Bapa.
supaya kami boleh dapat mengalahkan bahkan menghancurkan Bapa tipu daya iblis, di mana Paulus memberikan peneguhan iman dan pengharapan daripada jemaat Efesus. Demikian juga kehidupan kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam GBI Philadelphia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan bagi yang terkasih Bapak Petra Yakub Katono Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan pertolongan, bahkan perlindungan-Mu dalam setiap saat Bapa, bahkan majelis gereja, bahkan diakonis yang ada ya Tuhan, bungkus oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Bapa, kesatuan mereka Tuhan, untuk membangunkan kembali iman pengharapan bagi jemaat-Mu, sehingga pada akhirnya Bapak Philadelphia Tuhan akan benar-benar menjadikan berkat bagi semua orang Bapa, tidak saja bagi jemaat, tapi bagi setiap orang yang mengenal bagi GBI Philadelphia Tuhan, dan bagi setiap jemaat-Mu yang akan tempatkan Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ampuni segenap salah kurang dosa bagi kami. Dalam nama dan kami Yesus Kristus, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Allah, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, yang telah memimpin, memberkati akan ibadah pada hari ini. Kebenaran firman-Mu itu sendiri akan menumbuhkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan semua yang hadir, agar kehidupannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam kasih dan berkasih-kasihan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Sekarang mari kita semuanya, haleluya, menghadap hadirat Tuhan dengan penuh pengharapan, supaya kita diberkati lebih hari, lebih dapat memuliakan Allah. Bapa di surga, kami sekalian ucap syukur dan turutlah berkat-Mu atas kami sekalian yang senantiasa akan menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih. Seluruh kasih Tuhan, terima berkat Bapa, buat kuasa kasih-Nya yang limpah dalam setiap kehidupan kita sekalian, supaya kami sekalian sungguh-sungguh menerima damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus setiap waktu, supaya kami sekalian senantiasa disatukan dalam kehidupan yang bersama Allah sepanjang hidup ini, sehingga Immanuel, Tuhan menyertai kita mulai malam ini atau saat ini seterusnya, dan